أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना. Kak, kakak, tolongin ayah bentar dong kak. Bentar ya, kakak lagi main. Kak, bentar dong kak. Sini sebentar ya. Ih ayah, kakak kan lagi main. Kak, ayah udah manggil kakak loh dari tadi. Kan kita lagi main, Dek. Tapi kan ayah yang panggil, Kak. Ya udah kakak ke ayah dulu deh. Iya ya. Sebentar kak. Ada apa ya? Lagi ngapain kak? Dari tadi ayah panggil-panggil kok nggak datang-datang kak. Tadi kakak lagi main di depan sama adek. Oh gitu. Kakak, ayah boleh minta tolong nggak? Beliin ayah spidol di depan dong. Ini duitnya ya. Oke ya. Ini ya. Jazakumullah kak ya. Iya ya. Kak, tadi kenapa ya panggil-panggil kok nggak datang-datang? Maaf ya, tadi kakak lagi main sama adek. Oh itu, lagi main berdua ya? Nah kak, selama kita di bulan suci Ramadan ini, kita semuanya harus berbanyak sabar.
Ya, jangan cepat marah. Salah satu contoh tuh yang harus kita lakukan ya Kak ya. Iya ya, kakak minta maaf ya. Nah Kak, nah dekat sini dong. Ayah mau ngasih tahu nih ke kakak nih ya, sesuatu video yang sangat menarik. Video apa ya? Nah ini ada video yang keren banget yang disampaikan oleh Pak Mubalik teman ayah Kak, tentang bagaimana sabar itu di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Ridwan Buton akan menemani pemirsa semuanya dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik orang-orang yang berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghulliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini artinya adalah bulan Ramadan itu bulan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Dan ketika bulan ini hadir, maka surga dibuka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Pemirsa, di antara karakteristik orang-orang yang berpuasa itu tentunya adalah orang-orang yang berusaha untuk mencapai derajat ketakwaan. Di antara karakteristik mereka, di antara watak atau karakteristik mereka, sifat-sifat mereka yang berpuasa itu sangat banyak. Tapi pada kesempatan ini hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Oleh karena itu mari kita melihat bahwa seorang yang shaim, yang berpuasa itu, apa saja karakteristik yang harus dimilikinya. Pertama adalah seorang yang berpuasa itu hendaklah menjadi seorang yang penyabar, yang sabar. Yang kedua adalah ia menjadi orang yang jujur. Yang ketiga adalah dia menjadi orang yang dermawan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan menjadi orang yang sabar. Tentunya selama Ramadan, makan, minum, atau hal-hal yang biasa kita nikmati di bulan-bulan yang lainnya, itu tidak diperbolehkan di bulan ini. Mulai dari kita akhir sahur sampai dengan datangnya waktu berbuka. Kita tidak makan, tidak minum, menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, dan segala aturan-aturan puasa kita berusaha untuk menjaganya. Ini dibutuhkan kesabaran. Bahkan saking pentingnya kesabaran ini yang harus dimiliki oleh seorang yang berpuasa,
Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar kita banyak bersabar. Dan tidak ada wujud yang paling sabar melainkan Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran ini akan ada manakala kita selalu menjaganya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu resep yang paling sederhana untuk kesabaran ini. Apa itu yang beliau sampaikan? Bahwa as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman, maka apabila salah satu di antara kalian berpuasa, fala yarfuth wala yajhal, maka dia jangan berkata-kata yang tidak baik atau berkata-kata kotor atau menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kemudian fa inimru'un syatamahu, kalau ada seseorang mencaci maki orang yang berpuasa itu, au qatalahu, atau mengajaknya saling mengkital, berperang atau bermusuhan, bertengkar, falyaqul, maka hendaklah orang yang berpuasa itu mengatakan inni shaimun, mohon maaf saya sedang puasa. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar ya, atau mengajak kita memancing emosi kita, maka kita bersabar dengan mengatakan dalam hati kita dengan penuh ketulusan ada inni shaimun, saya sedang berpuasa. Dengan demikian kita sadar bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang akan menjaga dirinya dari berkata tidak baik, terpancing emosinya dan sebagainya. Dan tentunya pemirsa, untuk sampai kepada kesabaran ini tidak mudah. Tentunya kita harus banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Karena manakala kita tidak berdoa yang banyak, maka kemungkinan besar kita akan gagal. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Hai Muhammad, katakanlah kepada umat manusia, kepada orang yang beriman, bahwa Tuhanku tidak akan peduli pada kamu sekalian kalau kalian tidak berdoa. Oleh karenanya, karena kesabaran itu begitu pentingnya, maka Allah Ta'ala itu tahu untuk sampai kepada derajat sabar itu sangat susah. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep untuk kita menjadi orang yang bersabar, yaitu apa? Dengan berdoa. Makanya dalam Al-Quran Allah ajarkan doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran atas kami. Wa thabbit aqdamana, dan teguhkanlah langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang ingkar. Jadi ternyata sabar itu harus ada doanya juga, dengan berdoa. Oleh karenanya seorang yang berpuasa itu banyak berdoa. Supaya dia apa? Supaya dia bisa berhasil dalam menjalani puasanya. Ini karakteristik penting bagi orang yang berpuasa. Ketika dia sholat juga harus sabar. Bukan hanya ketika ada yang memakinya. Sholat pun harus sabar. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis shalah. Hai Muhammad, perintahkanlah ahli engkau untuk keluarga engkau untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas solat itu. Ya, teruslah solat di atas, selalu melaksanakan solat, dawamlah melaksanakan solat. Jadi solat pun disertai dengan kesabaran. Coba lihat. Dan ibadah-ibadah lainnya pun harus disertai kesabaran. Karena kesabaran ini sangat penting. Oleh karenanya Allah mengkhususkan kesabaran ini, mengistimewakan kesabaran ini, sehingga untuknya Allah Ta'ala berikan doanya. Jadi siapa yang ingin bersabar, maka dia harus banyak berdoa. Jadi seorang yang berpuasa itu dia rajin berdoa minta kesabarannya. Semoga selalu bersabar. Selain dia berusaha, dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran. Kemudian yang kedua, pemirsa yang berbahagia,
karakteristik orang yang berpuasa itu adalah dia menjadi orang yang jujur, orang yang benar. Karena apa? Kalau kita tidak jujur, maka kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Kunu ma'as shadiqin." Hai orang beriman, hendaklah kalian bergaul dengan orang-orang yang benar. Jadi manakala orang-orang itu betul-betul seorang yang berpuasa, seorang shaim yang berpuasa itu, dia melaksanakan puasanya, yang harus diperhatikan adalah dia bergaul dengan siapa. Jaga pergaulannya. Jangan sampai dia ingin menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tapi dia tidak menjauhi teman-teman yang tidak baik. Selama bulan Ramadan ini, kita hendaklah menjaga pergaulan kita. Nah, jujur ini tentunya akan menghasilkan hal yang baik. Oleh karenanya Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Jadi orang yang berpuasa itu harus banyak kejujurannya. Jangan sampai berkata dusta. Jangan sampai berbohong. Karena berkata dusta itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ibaratkan bahwa berkata dusta ini itu bagian dari berhala. Karena kebohongan itu akan membuat kita menjadi syirik. Sebab apa? Kita akan berlindung pada kebohongan itu. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda bahwa man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, wal amal bih, dan dia terus saja beramal dengan kebohongan itu, dia tidak mau berkata jujur, falaisa lillahi hajah, Allah sama sekali tidak membutuhkannya, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak membutuhkan sama sekali itu dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi sekalipun dia berkata saya berpuasa, tetapi manakala dia berdusta, maka Rasul bersabda Allah sama sekali tidak membutuhkan lapar dan hausnya tadi. Allah mencampakkan itu semuanya, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Rubba shaim lam yakun lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atash." Tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapatkannya melainkan lapar dan haus saja. Jadi sia-sia puasanya. Jadi ciri khas orang yang berpuasa tadi, jangan sampai berkata dusta. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita demikian, menjadi orang yang jujur, menjauhkan kita dari kebohongan. Yang ketiga pemirsa, yaitu menjadi orang yang dermawan. Dalam hadis dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu wujud yang paling dermawan. Dan saat yang membuat beliau paling dermawan itu adalah ketika Jibril alaihissalam sampai atau berjumpa dengan beliau. Sehingga pada saat-saat itu beliau bersedekah lebih banyak. Jadi orang-orang yang berpuasa, di antara karakteristik, di antara sifatnya, di antara hal baik yang harus dimilikinya adalah dia harus menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Di sana ada orang miskin, anak yatim, orang-orang yang sangat memerlukan. Ini yang harus diperhatikan. Sebab dengan memperhatikan ini, kita menjadi orang yang layak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berpuasa. Manakala kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita, maka Allah Ta'ala
memberikan peringatan kepada kita bahwa fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari nilai salatnya. Lalu pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi anjuran untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi manakala kita menjadi orang yang berpuasa ini, karena di puasa itu ada sholat, ada berbagai macam ibadah lainnya, maka kita perhatikan lingkungan kita. Maka kalau kita rajin sholat di bulan Ramadan tapi kita tidak banyak memberi, Allah bilang fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tentunya yang dimaksud adalah orang yang berpuasa di sini, karena puasa adalah orang yang melaksanakan sholat, baca Al-Quran, kemudian menahan lapar dan haus, semuanya itu lengkap. Jika ini kita tidak amalkan, maka kita jauh dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Apalah artinya sholat dan puasa kita yang kita tunaikan di bulan Ramadan, tapi manakala kita tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, yakni kita banyak memberi sedekah kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Pemirsa, inilah yang paling penting dalam berpuasa, yaitu menjadi dermawan. Ini puncak. Mengapa? Karena ini amalan dari ajaran Al-Quran Al-Karim. Coba kita simak hadis berikut yang sudah kita dapatkan dalam Bukhari dan Muslim. Bagaimana hadisnya? Dikatakan begini. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wujud yang paling dermawan. Wujud manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan haina yalqahu Jibril. Beliau itu paling dermawan ketika di bulan Ramadan, manakala beliau menjumpai Jibril. Ketika dijumpai oleh Jibril. Wa kana Jibril alaihissalam, adalah Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, menjumpai beliau pada setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, lalu beliau mentadaruskan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika ditemui Jibril, ajwadu bil khair, menjadi orang yang paling banyak dermawan, minar rih al mursalah, bahkan lebih hebat daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Ternyata pengaruh dari Al-Quranul Karim itu, bulan Al-Quranul Karim ini, itu menjadikan orang itu dermawan. Coba lihat, Rasulullah datangi Jibril membacakan Al-Quran, lalu beliau menjadi orang yang sangat dermawan. Oleh karenanya kita umat Islam, manakala kita membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, maka karakteristik yang harus kita miliki adalah menjadi dermawan. Manakala kita tidak dermawan, maka kita belum mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala menjadikan kita seperti yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Yakni puncak dari semua ini adalah kita menjadi orang yang dermawan, suka berbagi. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah pemirsa di bulan suci Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana videonya, Kak? Jadi, selama bulan suci Ramadan, kita harus berbanyak sabar ya. Jangan cepat marah. Iya, kakak minta maaf. Tadi kakak kasihkan main. Oh ya udah, yang lain kali jangan gitu ya. Nggak apa-apa sih. Ya, Kak ya? Iya.